Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi udah sarapan? Belum. Istirahat. Makan dulu. Oke, itu absen dulu ya. Abdurrahman, Akita, Bima, Iwan, Febrian, Ilham, Salir, Akmal, Ada di sini. Fauzan, Rasya, Fasikul, Yusuf, Zaki, Welby, Kamila, Nadia, Nanda, Taufal, Nisha, Nursia Bibi, Raja Raisa, Rehan, Sheila, Syamil, Deananta, Zara, baik, kita akan masuk ke materi. Nah, sebelum masuk materi dan mengingat materi kembali, Ibu ada sebuah cerita. Jadi Ibu punya kertas putih, kertasnya bersih, rapi, ya kan? Terus kalau Ibu gini kan, kertasnya bakal kayak mana caranya kertas ini biar bisa kayak Ibu tunjukin pertama tadi. Baru. Nasi duduk panjaitan. Tapi kalau tadi kan dibilang disetrika, di apa itu yang bekas kerupuk-kerupuknya masih ada apa enggak? Masih. Masih ada kan? Nah, siapa yang tahu apa maksud dari cerita itu tadi? Seperti hati yang luka. Nah, jadi kayak gini, kalian dari rumah tuh rapi, bersih, sehat. Tapi ketika sampai di sekolah, teman kalian tuh ngomong sama kalian, Muni bodoh kali, tapi Muni gendut kali, hitam kali. Nah, ini tuh teman kalian tuh. Jadi kayak misalnya nanti kalian itu minta maaf sama dia, tapi keadaan dia sama lagi atau enggak? Nah, jadi artinya kita nggak boleh apa? Tidak boleh sekolah. Ya betul. Berarti kita tidak boleh minta orang, kita nggak boleh melakukan pembulian di sekolah. Boleh Bu. Nah, karena kita tuh nggak tahu kayak mana keadaan orang itu ketika kita omongi hal-hal yang bisa bikin sakit hati mereka. Ya, sudah. Oke. Sekarang kita kembali ke materi. Nah, sebelum kita hari ini kan kita akan masuk ke menganalisis unsur-unsur membangun cerpen. Nah, di mana ada menganalisis unsur membangun cerpen ini termasuk dalam KD 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur membangun cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, Ibu telah membawa contoh buku kumpulan cerita pendek. Ada saya Bu. Nah, sekarang buka bukunya halaman 105. Nah, sebelum itu pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, nilai kehidupan dalam cerpen itu ada 4 apa aja? Nilai
Nah, ini unsur pembangun cerpen itu termasuk dalam unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik merupakan unsur pembangun dari dalam cerpen itu sendiri. Nah, dalam unsur intrinsik ini biasanya ada apa aja? Ada tema, alur, Tokoh. terus lagi Nah, yang pertama ada tema. Nah, apa itu tema? Siapa yang tahu? Ikan apa tuh? Ide pokok dalam satu cerita. Ada lagi? Apa? Ide pikiran. Ada lagi? Nah, yang disebutkan teman-teman tadi benar. Di mana tema itu adalah gagasan pokok, ide pikiran dalam suatu cerita yang disampaikan oleh pengarang. Lalu selanjutnya yaitu ada amanat. Nah, amanat ini biasanya terbagi jadi dua. Apa aja? Amanat Tersurat dan tersirat. tersirat. Kalau tersurat dan tersirat itu apa bedanya? Ada barangnya, ada tulisannya. Apa bu? Ya, jadi tersurat disampaikan secara langsung oleh penulis, tersurat disampaikan secara langsung oleh penulis, tersirat tidak disampaikan langsung. Nah, selanjutnya ada Alur. Alur ini terbagi menjadi Tiga. ada alur Mundur. Campuran. Kalau alur maju, siapa yang tahu seperti apa? Maju. Masa depan, kalau alur mundur, cerita masa lalu. nah, menceritakan kembali masa lalu. Penulis mengingat kembali kisah lewat. Kalau alur campuran, keduanya ada. Ada depan, ada Ya, masa depannya ada lalunya. Lalu yang selanjutnya ada plot. Apa aja plot? Isi cerita. Biasanya plot itu terbagi menjadi pengenalan, ada orientasinya, ada permasalahannya, lalu ada penyelesaian masalahnya dan penutupannya. Lalu ada apa tuh penokohan? Perannya, terus karakternya, karakternya, terus sifatnya, wataknya. Nah, penokohan ini terbagi menjadi tiga apa aja? Antagonis. Nah, apa itu protagonis? Baik. Kalau antagonis? Kalau tritagonis? Karakter sampingan. Lalu latar ini? Biasanya ditandai kayak latar ini. Di pagi hari. Jam berapa? Jam 9. Nah, biasanya gaya bahasa ini dipakai pengarang untuk menyampaikan ceritanya tentang sejarah puitis, tentang sejarah gamblang, tentang bagaimana cara pengarang itu menggambarkan ceritanya. Dan setiap pengarang itu pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini biasanya terbagi menjadi tiga. Nah, terus biasanya sudut pandang orang pertama itu ditandai dengan biasanya penulis itu menggunakan kata apa? Iya. Saya, aku. Iya, kau. Berarti kalau pengarang menggunakan saya, aku, berarti itu dia menceritakan tentang diri dia sendiri, makanya disebut dengan sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan Mereka. Nah, itu berarti dia menceritakan kisah
Orang lain. Terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang unsur pembangun dari cerpen. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya tentang materi itu, unsur pembangun kan tadi sudah dibagikan kelompok kerja untuk mencari unsur pembangun, kaidah pembahasan dan struktur dari cerpen. Nah sekarang Ananda silakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nanti ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, semuanya boleh berada di depan. Nah, ini ada lembar kerja. Nanti pada lembar kerja ini akan mencari struktur pembangun dari teks cerpen. Nanti cari juga kaidah pembahasan serta strukturnya. Di belakang ini ada lampiran teks cerpennya. Jadi setiap kelompok memiliki teks cerpen yang berbeda. Ya, benar. Nah, setelah melakukan diskusi kelompok dan mencari strukturnya tadi, maka kelompok ada beberapa kelompok kalau waktunya cukup semuanya, kalau tidak perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan dan ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang presentasi ke depan. Ibu bagikan ya. Jamil. Syukur ya. Aku puasa. Mal. Baik, silakan dikerjakan dan diskusikan Ada dengan kertas kosong tuh, Mal. lanjutkan lagi diskusi kelompoknya. Aku pakai vanilla. Yang ini dua.
nggak ada sendoknya. Apa nih? Sekarang ini kita mau buat apa nih? Biarkan habis. Video bang. Sama-sama. Kenapa kamu set video? Kenapa?
Yang miringnya. Iya ya, apa namanya? Cek Mio, cek Mio. Abang ya, coba ini. Jalan lagi agak 200 meter dari belakang jembatan Kampang. Biar aku yang nulis gitu. Ya, Mas. Ini bagaimana ke video? Yang mana? Apa ini? Cerita asal. Oh, tahu. Dia yakin sendiri. Contoh kalimat pada kesempatan utama.
Dua enggak. Kalau kemarin aku pakai 3, subuh 3, asar 3, maghrib 3. Ini kan apa? Bu, bu, udah tamat. Tema tuh dari pakai Pak. Selamat. Mikir lagi Pak. Bisa. Uang ya di situ. Mawar nih. Boleh tadi. Nggak boleh. Kalau nggak boleh, kita pun cari ini. Ibu, kamu aja Nah, potong dulu udah. Mana sih itu? Udah lah, Bu. Ayo, Jadi gini Bu, dibilang Bu. Mau minta jawaban.
Panggilan berapa, Bu? Puasa paginya. Ayam dia dia Kalian semuanya, jadi waktu mengerjakannya tinggal 8 menit lagi. Berapa ditambah berapa? Yang hasilnya 2. Berapa tambah berapa?
Oh, terakhir ya terakhir. Yang meningkat. Benar. Itu caranya buat ya. Udah kesal. Itu apanya tuh apa? Baik, waktunya sudah habis. Untuk kelompok yang ikut presentasi, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Ya, kelompok yang maju ke depan. Ada yang sudah selesai?
Yang kenal pasti menang. Jadi antagonis itu deh. Oke, semuanya perhatian. Kelompok 5 mau presentasikan hasil kerja kelompok mereka. Maksudnya itu penokohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 berisikan saya Febrian, Nopal, Nadia, dan Isya. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik dari cerpen berjudul Ice Day. Yang pertama adalah tema, yaitu keserakahanku yang mengambil kebahagiaan saudari kembarku. Selanjutnya ada amanat yang berisi selama ini aku dirawat tanpa harus melihat kasih sayang dan bagi dengan saudaraku. Aku mencoba mengambil perhatian ibu penuh agar jatuh padaku. Jadi amanatnya adalah jangan serakah karena bisa membahayakan orang lain dan akan ada timbal balik bagi keluarga. Kalau yang ada pada merupakan hal campuran atau macam seperti pada paragraf 10 kalimat meski terkadang aku tak terkabul, aku akan melakukanmu kembali mengulang hal yang sama. Kalimat itu menjelaskan bahwa alur cerita maju. Lalu paragraf 11 pada kalimat ini kisahku juga saudari kembarku yang kuambil perhatiannya. Kalimat itu menjelaskan cerita mereka di masa lalu. Lalu unsur interaktif yang keempat yaitu penokohan. Penokohan terbagi menjadi tiga, yaitu ada antagonis. Antagonis itu adalah tokoh aku karena keserakahannya mengambil kebahagiaan saudari kembarnya. Lalu ada ayah yang memisahkan anak kembarnya lalu mengurung anaknya karena amarahnya. Lalu ada protagonisnya itu saudara kembarnya meninggal lalu dibunuhnya. Lalu si protagonisnya berdiri dari tokoh aku. Unsur interaktif yang kelima itu adalah latar waktunya adalah pagi hari dan senja. Lalu latar tempat rumah dengan izin anyaman bangun dan di tempat. Lalu latar suasananya di sudut pandang mendukung pendapat pada paragraf pertama. Alasannya karena pada paragraf pertama tersebut terdapat kalimat yang menggunakan sudut pandang pertama yang dua. Karenanya ini cantik, tapi matahari yang lebih jauh lebih cantik. Sudut pandang ketiga, karena pada paragraf tersebut terdapat kalimat yang menggunakan sudut pandang ketiga, yaitu beliau sangat marah mengetahui aku memusik. Gaya bahasa adalah logika pendek dan SD adalah puitis. baik, tepuk tangan
Apa satu lagi? Antagonis, protagonis. Baik, dari presentasi kelompok 5, apakah kelompok lainnya ada yang ingin bertanya? Kita mau mana? Ada di sini. Baik, tidak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi Belum, bro. Kelompok Sasa. Ada dulu kepala peta. Asal kepala peta. Apis. Tumben Apis rajin. Dia kena kelompok kami sekarang tolong. Pulang aja. Tema pada cerita ini adalah hubungan pertemanan antara muslim dan non-muslim. Cerita ini bertema ini menceritakan antara dua orang kawan berkawan, di mana satunya muslim dan satunya lagi adalah Nasrani. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini terdapat pada paragraf ke-45. Karena inti amanat dari cerita tersebut di paragraf ini. Ini bagaikan sebuah bayangan. Apabila kita mengejarnya, niscaya kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi jika kita mengejarnya, maka Allah akan memberikan dunia pada kita. Itulah amanat yang dapat kita tuai dari cerita ini. Alur dan Tuhan adalah karena kita tidak ada flashback sama sekali. Pengenalan di paragraf ke-1, 2, permasalahan pada paragraf 13 sampai paragraf 31, Moda pada 45. Paragraf 45. Pengembangan. Adriani merupakan bapak yang bersifat murah hati. Ia memiliki sifat terbuka dan menerima apa adanya. Anggara merupakan protagonis dalam cerita. Di mana akhirnya cerita ini disahkan oleh Azhar sendiri. Lantas, pada paragraf kedua adalah pada paragraf 10 berada di gedung, pada paragraf 13 adalah berada di pada paragraf 21 adalah masih dalam masjid, pada paragraf 28 mereka bertemu di Sudut pandang orang pertama menggunakan kata saya aku yang artinya ini merupakan kisah ajaran. Boleh nanya hari ini hanya ada foto selanjutnya
siap lagi. Setelah maju di bukunya. Di bukunya. Walaupun tidak makasih Bu. Tadi tentang unsur pembawa dari cerpen, di mana ada tema, hambatan, apa lagi? Sudut pandang, Sudut pandang, gaya bahasa, penokohan. dan beberapa lagi. Untuk minggu depan itu Ananda bisa membuat cerpen sesuai dengan tema yang Ananda inginkan. Jadi tema Ananda akan diberikan tugas individu untuk membuat cerpen. Jadi dari sekarang tentukan tema apa yang ingin Ananda ambil untuk cerpen yang Ananda buat. Baik, untuk pembelajaran hari ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami jadi TK di sana. Karena tidak ada, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada